Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Liberi. Jadi ini aku dapetin VGA gokil sih. Ini kondisi masih mulus bening, mantap jiwa jos dari kolektor ya. Jadi aku dapetin Asus ROG Strix ya, RX 460 AMD Radeon RX 460 4GB GDDR5 128 bit ya. Jadi kartu grafis ini kondisinya masih sangat rawat banget. Ini copotan dari PC personal yang bisa dibilang kartu grafis ini masih sangat rawat banget pokoknya guys, gokil. Kipasnya ini automatic ya. Untuk brand ROG Strix ini semua kipasnya automatic. Kemudian untuk heatsinknya berwarna chrome, mulus bersih, gokil, no karat, kinclong semua guys. Bener-bener mulus, mantap ya. Bisa ekspresinya juga sangat kinyis-kinyis. Untuk kartu grafis ini dibekali dengan silver pipe ya, atau pipa pendinginan ini di bagian atas ada 2 ekor ya, 2 biji. Kemudian ada lampu estetiknya di sini, masih terbungkus plastik juga. Ini logo ROG-nya. Dengan 6 pin power TDP kayak 1050 Ti ya, 75 watt. Kemudian ini di bagian belakang ya, di bagian egg house-nya. Kita lihat nih juga ada ekstensi untuk kipas nih guys ya, ekstensi untuk kipas ini kalau nggak salah ya. Kemudian high quality komponen tentunya untuk brand Asus ya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Untuk display di sini dilengkapi dengan DisplayPort, HDMI port dan DVI port dengan platnya juga masih sangat kinis guys. Mantap ya. Kemudian untuk di bagian backplate nih, kartu grafis ini masih segel ya. Untuk di bagian fibernya juga mulus bening, masih sangat kinclong, terawat. Terlihat ya guys ya. Segel pabriknya masih utuh. Untuk serial number unitnya seperti ini. Spesifikasinya Strix RX 460 O4G Gaming. Jadi yang ini OC Edition. Mantap jiwa. Oke, kita akan tes untuk kartu grafis ini. Dimana aku juga penasaran ada encodernya nggak sih di kartu grafis ini. Kita akan tes untuk screen recording juga dan jalanin benchmark sekaligus guys. Kita langsung pasang kerik dan let's go. Oke, Asus ROG Strix ya, RX 460. Ini unitnya langka banget yang kondisi masih segel, masih terawat seperti ini. 6 pin power, kipasnya otomatis ya, TDP idle di 120-an, all device. DisplayPort HDMI tercolok dengan baik dan tampil di layar dengan mantap ya. Suhu idle di 45-49 derajat Celcius. Adrenalinnya versi 23.8.1 nih guys. Ini yang paling jos menurut saya. Kita akan tes benchmark menggunakan OBS. Oke, kita start recording. Kita lihat di sana wattmeter di angka 150-an. Kita look up spesifikasinya Asus ROG Strix RX 460 Gaming OC. Jadi arsitekturnya adalah Bavin ya. Kemudian dia dibekali 14 nm 3 miliar transistor, DirectX 12_0, ada encodernya, ada decodernya ya. Untuk versinya sih mungkin di sini tidak tertera. TDP 75 watt, 250 watt power supply disarankan. 6 pin power dengan memori 4GB GDDR5 128 bit. Coba kita akan benchmark. Di sini kita akan tes menggunakan night rate aja. Running. Ini kita screen record menggunakan OBS ya. Powernya di situ nggak tampil. Tapi kita bisa lihat di wattmeter dan GPU-Z nanti bagian result ya. Oke, kipasnya udah muter. Mantap, 90 fps, 100 fps, gokil. 60 derajat Celcius, 62, wattmeter di 200 watt. Jadi ini jelas-jelas ini berada di atas RX 550 ya performanya ya. Usage 100%, 1,2 GB VRAM terpakai sembari screen recording nih. Ini aku penasaran banget bahwa kartu grafis ini ada encodernya nggak sih? Ternyata ada. Dan ini kita jalanin tes. Suhu masih stabil 63 derajat Celcius ya. Usage 100%, clock speed di 1,2 GHz. Bisa berjalan di 90 fps, 100 fps. Wattmeter stay di 200, under 210 ya. Mulus lancar guys. No line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil whine. Dan tentunya kartu grafis ini sangat ekonomis banget ya untuk gaming-gaming santuy, itu cocok banget guys. Lebih ini desainnya ROG Strix imut, unitnya juga mulus bening, ada LED-nya juga menambah estetik ya. Gokil, 120 fps guys. Mulus ya guys, lancar jaya. Gokil banget. 62 derajat Celcius, 120 fps. Mulus. Usage 99%. Clock speednya stabil ya, itu mentok 1236 MHz atau 1,2 GHz.
Temperaturnya range 60-an tuh masih sangat menggigil parah untuk kelas kartu grafis kecil nih. Ini hitungannya kecil banget ya guys. Tadinya aku nggak mau jalanin screen recording ya, tapi penasaran setelah aku buka OBS ternyata ada encodernya guys. Dan ini aku sembari screen recording nih. Berjalan di atas 100 fps, 145 tuh tembus tuh, 150, 180, 200 nyentuh ya. Ya kalau untuk Valorant nih masih sangat nyaman sih. 100% usage, gokil. Mantap, performanya bener-bener ciamik guys. Lanjut tab berikutnya. Bisa menemukan yang unitnya istimewa kondisinya. Oke, kita lihat result. 17.000 guys, 426. Coba kita validasi. Valid result dengan average temperaturnya 62 derajat Celcius, itu masih sangat gokil banget, better than 30% of all result juga. Kemudian untuk GPU clock memory card juga stabil. Di sini untuk kinerjanya kurvanya ini emang ngalor ngidul ya, terutama saat di bagian CPU test. Untuk kartu grafis di sini sangat aman, mantap. Kita lihat di sensor, GPU clock 1,2 GHz, memory clock 1,7, gokil, memory clock yang lebih tinggi daripada GPU clock frekuensi. Temperatur mentok di 64 derajat Celcius, kipas muter di 54% usage, ini udah idle atau di 2000 rpm. GPU LED 100%, TDP, kita cari nih. Chip power draw guys, 69,3 watt, average 26 watt, idle-nya 18 watt, dan terendah di 12,7 watt. Jadi mantap jiwa ya. Ini cikal bakal awal mulanya ditemukan kartu grafis gaming di kubu merah ini mungkin ya. Jadi untuk suhu stabil, kipas muternya juga cuma mentok di 2000 rpm, itu hanya di 54% usage, sangat aman, senyap banget. Dan tentunya kartu grafis ini memiliki performa yang sangat santuy untuk kebutuhan multimedia ya. Tentunya ya kita sesuai ekspektasi kartu grafis ini bukan untuk digeber, tapi dia masih bisa bekerja dengan sangat baik di 2025 ini. Bahan kondisi fisiknya juga mulus, istimewa, dan regel guys. Buat teman-teman yang butuhkan kartu grafis value for money, Asus ROG Strix nih guys, RX 460 4GB GDDR5, bisa mampir lapak di Berry. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.